friendline.co. Hai friends, kembali lagi bersama saya Jurbis Prayoga. So hari ini hari Senin, seperti biasa kita akan membuat monthly market review. Tapi sebelum itu kita akan membahas news yang ada di minggu ini. BTW di minggu kemarin beberapa forecast kita sudah running ya. Di mid-week market review itu udah ada yang running beberapa. Nah, dari minggu ini kita bisa melihat di hari Senin ini ada bank holiday. Di hari Senin ini dari USD. Nah, untuk di hari Selasa ada news high impact building permits. Di sini jam 7.30 di hari Selasa. Terus di hari Rabu ada CPI dari GBP dan ada speech dari Fed Chair Powell, Mr. Powell. Nah, di hari Kamis ini dari Hong Kong ada holiday juga. Taiwannya holiday, ya China berarti bank holiday. Terus ada Swiss franc, SNB interest rate decision. Terus ada press conference dari Swiss franc. Terus dari GBP juga ada BOE interest rate. Terus inflation letter. Nah, dari USD di hari Kamis itu ada initial jobless claim, existing home sales, dan ada speech dari Mr. Powell lagi. Nah, di hari Jumat Taiwannya holiday. Terus ada Euro, ada PMI, ada GBP juga PMI, dan ada USD juga PMI. So, itu aja news di minggu ini yang menurut saya high impact. Jadi teman-teman boleh screenshot ini, terus teman-teman bisa dihindarin jam-jam yang ada newsnya ini, atau kalau kalian mau trading on news, teman-teman bisa misahin account kalian ke account berbeda dan jangan dicampur kalau saran dari saya. Oke, let's go. Jadi sekarang kita akan langsung masuk aja ke dalam chart. Nah, di sini kita sudah berada di chartnya GBP JPY, yang dimana kalau kita lihat dari sini adanya kenaikan yang sangat impulsif. Jadi kenapa ini saya katakan impulsif? Karena dalam waktu 12 hari dia sudah menghasilkan hampir 1000 pips. Jadi ini pergerakan yang cukup impulsif menurut saya. Dan di sini kita berada di time frame 1 hour. Nah, kalau kita lihat di ini masih ada coretan-coretan, kita hiraukan dikit. Nah, jadi di sini si GBP JPY ini sudah memasuki area weekly imbalance, yang dimana di sini ada potensial buat dia koreksi, ada potensial buat dia mencari area weekly supply juga. Nah, dari kedua hal ini menurut dari time frame besar. Nah, kalau menurut pandangan saya di sini di time frame 12 jam si GBP JPY ini dia belum memiliki yang namanya higher low. Nah, sekarang kita bakal menunggu sejauh apa dia akan naik, dan ketika sudah ada rejection maka tujuannya turun ini antara koreksi yang pertama atau reversal. Kita harus mencari validasinya menggunakan higher time frame. Itu. Jadi menurut saya karena dari si JPY ini belum memiliki, GBP JPY ini belum memiliki higher low, dan juga di sini yang awalnya, coba kita lihat ada divergent. Nah, yang awalnya divergent di sini berubah menjadi overbought. Ini sudah lumayan overbought banget. Jadi harapannya kalau kita lihat 15 menit di sini, kita tidak berharap dia langsung ngedrop ya di sini. Nah, at least di sini ada Asian High Liquidity di take out,
terus dia ngebuat new structure, beres structure di 15 menit, kita bisa memanfaatkan entry-nya ketika sudah terbentuknya supply baru yang sudah nge-swap si Asian High Liquidity ini gitu. Jadi di zone imbalance atau zone supply kita bakal ngeliat bagaimana reaksi GBP JPY ini ketika dia sudah memasuki titik tertinggi dari imbalance dan si supply area. Jadi teman-teman bisa memantau buat GBP JPY ini high dari weekly dari supply-nya ini saya mendapatkan di harga 188.897. Nah, cuma dari weekly time frame masih ada yang supply tertingginya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada supply tertingginya. Itu high dari supply tertingginya di harga 195, sedangkan low dari supply tertingginya di harga 190. Nah, hopefully di sini dia sudah respect terhadap zone ini, maka kita bisa memanfaatkan reversal zone-nya versi weekly, which is itu akan memberikan ribuan pips ke depannya jika memang setup ini berhasil. Oke, itu untuk GBP JPY. Dan next kita seperti biasa kita akan ke gold. Nah, gold yang dimana kalau kita lihat dari weekly time frame ini jelas banget ada potensial apa sideway. Tuh. Nah, di sini ada potensial sideway buat gold dari weekly time frame berpotensi akan mencari area low-nya dia atau equal low. Di sini equal high, equal high, equal high. Di sini dia membuat high baru daripada yang sebelumnya. Jadi high-nya di harga 2080. Ini adalah high terbaru dari gold dan ini bisa aja menjadi swap-nya dari kedua equal high yang sudah terbentuk. Nah, kalau saya lihat seperti yang kita bahas kemarin dari daily time frame, di sini dia sudah ada satu buah rejection ya atau nge-swap dari area liquidity yang ada di sini sudah di swap. Terus area supply terdekat yang sudah saya lihat adalah di area ini dari start dari 2000 sampai 2022. Di sini adalah akan menjadi area strong supply buat si gold ini sendiri. Nah, apalagi di sini sudah ada liquidity yang terbentuk di sini. Liquidity di swap, ada liquidity lagi di swap. Nah, sekarang at least gold ini akan berpotensi untuk naik ke area 2000. Nah, dari area ini akan menjadi titik higher low buat si gold ini sendiri. Kita akan mencari zone yang dimana zone ini akan memungkinkan untuk gold ini berlabuh sebagai acuan dia untuk naik lagi. Nah, kalau kita lihat sekilas di sini sudah ada head and shoulder. Oke, sini di time frame 1 jam ada golden area dari Fibonacci di 1941. Nah, di sini golden areanya kita mark. Terus dari 382 coba kita lihat POV dari 382 mungkin ada di area ini. Ya, betul, di area swing low-nya ini 1951. Kenapa saya melihat dari 382? Karena ketika chart ini respect terhadap 382, maka kenaikan yang dihasilkan setelahnya akan sangat impulsif. Jadi tidak melambat-lambat lagi, dia akan membuat tower seperti ini. Gitu. Kalau benar dia respect terhadap 382. Tapi overall dari harapan yang sudah saya konversikan dari chart, harapannya dia mengehit di area 2000 dulu, baru dia reverse sampai di area equal low yang sudah tadi kita mark. Itu untuk
long term ya. Itu forecast untuk long term. Nah, forecast ini invalid jika equal high-nya ini benar-benar di break. 2080 ini benar-benar di break, maka sideways ini udah nggak valid lagi. Maka kita bakal ngelihat apa selanjutnya yang terbentuk di gold ini sendiri. Nah, kalau teman-teman lihat di sini sudah dicoba beberapa kali untuk ngejebolin area supply ini, dia masih belum kuat. Jadi ini cuman percobaan yang gagal. Naik drop, naik drop lagi. Nah, pada akhirnya di sini tercipta sebuah swap liquidity, terus dia memiliki power bullish yang strong lagi. Nah, sekarang yang kita bisa manfaatkan adalah ketika dia koreksi ke area golden area Fibonacci, koreksi ke 382, atau koreksi ke ke demand zone yang terbentuk after swap. Ini akan menjadi 3 zone yang memiliki peluang yang sangat high probability buat di trade. Jadi untuk stop loss nggak usah jauh-jauh. Nanti ketika kita dapat di harga ini, stop lossnya di bawah low-nya ini aja. Itu udah cukup. Jadi kalau misalkan dia hit stop loss, kita bisa wait and see lagi apa yang bakal terjadi. Nah, berhubung sekarang hari Senin, jadi ada bank holiday dari USD, mungkin chart ini akan lebih slow. Mungkin bergeraknya yang lebih cepat dia besok begitu. Oke. Next dari saya itu ada GBP USD, yang dimana GBP USD tidak respect terhadap area ini. Kemarin dia barengan naiknya sama si gold, entah kenapa dari USD-nya. Jadi seperti di bahasan kemarin, kita bisa menunggu di area ini apa yang akan terjadi di area 1.82955, karena dari area tersebut adalah daily imbalance buat GBP USD. Cuman dari weekly time frame ini kita juga memiliki beberapa zone buat si GU ini. Ini kan imbalance. Terus di atas imbalance ini ada supply zone. Nah, kita bisa melihat bagaimana respon dari si GBP USD ini ketika dia sudah memasuki zone-zone yang berada di weekly time frame ini. Karena kalau misalkan kita berpacu terhadap lower time frame, itu akan membuat kita bingung. Ini sebenarnya mayor trendnya bullish atau bearish, itu di situ kita bakal bingung. Tapi kalau kita ngelihat dari bigger view-nya, the trend is still bullish di sini, karena menurut saya apalagi candlestick-nya ini dia closing candle-nya masih strong banget bullish, maka ada potensial dia bakal ngehit dari area supply ini, atau bahkan dia bisa ngehit dari area supply yang berada di atasnya. Cuman kalau teman-teman mau nge-buy, usahakan teman-teman mendapatkan area termurah dari chartnya ini, entah itu berada di demand di area ini atau di demand yang berada di sekitaran ini. Jadi teman-teman jangan nge-buy di area high-nya, tapi nge-buy-lah di harga terendahnya dia. Konsep dari ekonomi bisnis yang sangat sederhana itu teman-teman bisa aplikasikan di dalam chart ini. Oke, jangan pernah kalau teman-teman mau nge-buy itu di pucuk atas, atau teman-teman mau nge-sell itu di pucuk bawah ini. Usahakan cari area-area yang paling memiliki probabilitas tinggi dari area-area yang sudah berada di dalam chart ini. Oke. Nextnya itu ada, coba kita lihat Euro GBP, yang dimana Euro GBP bearish banget di sini karena mungkin efek dari kenaikan GBP, Euro GBP-nya jadi tumbang. Nah, kalau kita lihat di sini kita berada di weekly time frame, ada sebuah trend line yang sudah di grab liquidity-nya. Dan kalau kita lihat di sini sudah ada satu buah demand
Kenapa ini bisa menjadi demand? Karena dengan terbentuknya ini menghasilkan high baru. Ini menghasilkan break of structure dan breaknya itu sangat impulsif. Kalau kita breakdown nih ke daily time frame, maka di sini kita menemukan liquidity. Ini liquidity yang harus di take off dulu sebelum dia melanjutkan kenaikannya dia. Jadi di sini kalau teman-teman lihat ada liquidity juga di sini sudah di tap, tapi mungkin bisa aja menjadi vision buat si GBP Euro GBP ini mendarat. Nah, jadi dari kedua zone ini harapannya si Euro GBP respect terhadap 50% dari zone yang sudah terbentuk di area ini. Jadi 50%-nya ada di 0.84593 dan harapannya dia nge-tap di situ dan langsung reverse. Jadi change of character. Ini tujuan terdekatnya, terus tujuan terdekatnya lagi. Karena kemarin juga dari Euro GBP ini trennya adalah sideways. Nah, kalau teman-teman perhatikan tren dari si Euro GBP ini mirip banget sama si gold. Dia sideways. Ini potensial yang sangat bagus ketika kita mendapatkan buy di area bottom dari tren sideways itu, maka potensialnya akan menjadi tujuan di area high ini. Seperti ini sideways-nya dari 2016 belum pecah sampai sekarang 2023. Sudah bertahun-tahun dia sangat kuat untuk sideways. Jadi harapannya buat Euro GBP seperti ini. Dan mungkin ini adalah video terakhir yang saya bahas. Jangan lupa di subscribe YouTube channel Frontline, di komen dan di share ke teman kalian yang belum memiliki watchlist. Dan saya Dips Yoga. Thank you for watching. See you on the next video.